Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan, kita kembali berjumpa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah kita pada kesempatan siang hari ini kembali bertatap muka dengan para majelis ta'lim dari pengajian yang kebetulan juga kita bersilaturahim di Masjid Baitul Hidayah Jalan Sungai Kampar Harapan Baru Bekasi Utara, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu menyoroti fenomena tentang banyaknya mungkin di antara kita, banyaknya manusia di antara kita ketika kita beribadah, kita berlomba-lomba beribadah. Bukan untuk Allah atau bukan untuk kebutuhan kita, ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan justru sebaliknya, ketika kita beribadah hanya niat yang salah, yaitu niat untuk harta. Nah, inilah yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu tentang ibadah untuk harta atau sebaliknya, harta untuk ibadah. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama yang sudah hadir di tengah-tengah kita, guru-guru kita. Ada Ustadz Tata Sukayat dan juga Ustadz Fikri Haikal MZ. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Di segmen pertama ini, Ustadz Tata Sukayat akan menyampaikan subtema tentang keutamaan harta dalam Islam. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya hormati dan Allah muliakan. Guru kita semua, Kiai Haji Fikri Haikal MZ dan juga Al Ustadz Muhammad Sofyan, ibu bapak sekalian yang sama-sama hadir di Masjid Baitul Hidayah. Bolehkah kita beribadah untuk harta? Doa itu ibadah.
Beberapa nabi bermohon kepada Allah di dalam doanya untuk menaklukkan kesulitan dunia. Nabi Sulaiman alaihi salam, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, minta kekuasaan. Nabi Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah, Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana billah. Minta negerinya dijadikan negeri yang aman. Bermohon kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, kenikmatan dunia, harta dunia. Pada prinsipnya tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Yang tidak boleh adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi yang tidak boleh bermohon kepada Allah, minta dilapangkan urusan dunia, tetapi setelah mendapatkan dunia melupakan ibadah kepada Allah. Contoh diantaranya Sa'labah. Sebelum jadi orang kaya rajin ibadah, begitu kaya raya berhenti ibadahnya. Naudzubillahimin. Dan yang paling mungkin jawaban ibu-ibu tadi, harta digunakan untuk ibadah. Karena itu dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang berjihad itu bi amwalihim wa anfusihim, jihadnya dengan harta dan dengan jiwa. Yang pertama disebut harta. Dulu ada dua sufi besar, sama-sama berjalan di tengah hutan belantara. Kata sufi yang miskin ini, Tuan, perhatikan, ada burung yang buta tapi bulunya bagus, badannya juga gemuk. Tuhan mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang dia tidak mengusahakannya. Kata sufi yang kaya, tapi tolong Tuhan perhatikan, ternyata burung yang buta itu diberi makan oleh burung-burung yang tidak buta, burung-burung yang normal. Dari situlah rizki diberikan melalui kasih sayang sesama burung yang normal. Kalau saya memilih menjadi burung yang normal, yang bisa berbagi kepada sesama, bukan menjadi burung yang buta, yang menggantungkan nasib kepada orang lain. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Setuju Ibu? Setuju Pak? Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat fisik, kuat iman, kuat ekonomi. Maka dulu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menjelang wafat berkonsultasi kepada baginda Nabi, terjadi dialog dengan baginda Rasul. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, hartaku sangat banyak, keturunanku hanya seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah dengan seluruh hartaku ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidak boleh." "Bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah, setengahnya ya Rasulullah?" "Tidak boleh." "Bagaimana kalau sepertiganya ya Rasulullah?" Baginda Nabi menjawab, "As-sulus khair." Boleh sepertiganya. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, "Sesungguhnya engkau lebih baik meninggalkan generasi-generasi keturunan anak-anakmu dalam keadaan kuat dibandingkan dengan keadaan lemah." Ini setting sosial turunnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. "Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida wal yakhsa al waul atifah walamu lamulil amri yakhsa fi'lun mudhari'un mazumun bilam." Istinbatnya perintah agar setiap kita, setiap orang tua merasa khawatir dan takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah, termasuk lemah hartanya. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan seluruh keturunan kita kuat hartanya yang digunakan untuk ibadah, dan kuat imannya untuk memperkuat akhlak yang muncul menjadi akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah atau mukadimah yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Tata Sukayat. Nah pemirsa, di segmen kedua nanti Ustaz Fikri Haikal akan berbicara tentang mana yang terlebih dahulu. Apakah ibadah untuk harta ataukah sebaliknya harta untuk ibadah. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.
Baik pemirsa, kita kembali di program Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, Ustadz Tato Sugeng tadi telah memberikan mukaddimah bagi kita bahwa doa juga merupakan bagian dari ibadah. Yang itu dimana ketika kita berdoa untuk meminta harta, itu bagian daripada ibadah. Lantas pertanyaannya, manakah yang lebih didahulukan? Apakah ibadah untuk harta atau sebaliknya harta untuk ibadah? Ustadz Fikri Haikal akan menjelaskan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Yayat Sukayat Matanallah bituli hayatih, yang saya hormati segenap DKM Masjid Baitul Hidayah Bekasi, Jawa Barat, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ada orang yang kagak pernah ibadah, sujud ogah sama masjid jauh, kurang ngajar sama Allah, hartanya melimpah. Ada apa enggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Ada lagi orang yang rajin ibadah, puasanya getol, wiridnya hebat, sujudnya bukan main, sampai hitam jidatnya. Tapi rejeki cekak. Ngerti cekak? Rejeki seret, harta segitu-gitu aja. Kadang-kadang campur ngedumel. Kembali kepada topik persoalan. Apakah harta untuk ibadah atau beribadah untuk mengejar harta? Saudara, idealnya yang pertama. Yang kedua pun boleh dikerjakan, tetapi ingat landasannya hanya mencari keridhaan Allah. Diikuti dengan doa yang tadi Ustadz Yayat kasih informasi kepada kita. Ibadahnya tetap kepada Allah. Selesai melaksanakan kebutuhan, selesai mengerjakan kewajiban, berdoalah agar urusan dunia dilancarkan. Sebab dunia ini bagian kita ada, jangan dilewatin, ambil, cari. Akhirat sepenuhnya, dunia seperlunya. Yang ada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini ya, ibadah itu kan ada ibadah yang sifatnya qalbiyah, ibadah hati. Ini mah kagak bermodal ini. Qalbiyah, zikir, istighfar, baca sholawat, bisa masuk ibadah qalbiyah. Ada lagi ibadah badaniyah, sholat, puasa. Ada lagi ibadah maliyah, ibadah yang penekanannya kepada harta. Apa saja itu, termasuk menafkahkan keluarga, itu ibadah tuh. Karenanya mau dilakukan cara yang pertama itu ideal, cara yang kedua pun boleh, tapi tujuan ibadah tidak lain dan tidak bukan menggapai ridho Allah. Selesai beribadah, mohonlah diberikan kelapangan dalam segala urusan kepada Allah Subhanahu. Prinsipnya begini Bapak Ibu saudara-saudara para pemirsa. Islam yang jelas tidak menyulitkan pemeluknya untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Karena dalam Islam dikenal dengan istilah taklilut takalif, menyedikitkan beban. Ini kadang-kadang kita ini dalam beribadah sering lebih besar pasak daripada tiang.
ngeluarin 100.000, mancing yang 1 juta. Jangan 1 juta, 10.000 kagak dapet akhirnya. Niatnya salah, niatnya salah. Seluruh ibadah itu niatnya karena Allah. Di dalam Islam ada istilah taklilut takalif, menyedikitkan beban. Ini artinya Islam tidak memaksakan kok kepada pemeluknya. Kalau memang kemampuan kita berkurang, kalau memang kemampuan kita belum cukup, umpama mau sedekah, sedekahlah yang kita bisa. Jangan maksain. Sedekah sesuai dengan batas kemampuan kita. Jangan maksain. Satu contoh. Dulu di zaman baginda Nabi, ada orang datang lapor. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka ngapa mas? Ngano ya Rasul. Dari Solo nih orang lapor. Ngano ya Rasul, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Duh, pengantin baru, tegangan tinggi, syahwat gede. Bagus, melanggar perintah, lapor sama Nabi. Maafkan saya ya Rasul, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, nyelonong bagaimana mas? Ya nyelonong. Iya nyelonong lah. Lihat, ini orang melanggar perintah, disuruh membayar kifarat ibadah ini, tapi nggak sesuai dengan kemampuannya. Islam nggak maksain, menurun terus tuh. Kata Nabi, ya sudah kamu bayar denda. Apa ya Rasul dendanya? Merdekakan budak. Ya Rasul, saya nggak punya budak. Lihat, nggak mampu dia. Saya nggak punya budak ya Rasul. Nggak punya budak, nggak punya. Yang kedua dah, apa ya Rasul? Puasa 2 bulan berturut-turut, kagak boleh diselang-seling, mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sanggup? Enggak sanggup ya Rasul. Jangan puasa 2 bulan. Lah kemarin yang sebulan aja nyelonong. Bagaimana 2 bulan, 2 kali nambah saya bisa. Kalau enggak sanggup, yang ketiga, lihat kemampuannya berkurang nih. Kemampuannya enggak sanggup. Enggak maksain. Nih yang penting nih, enggak maksain. Saya enggak sanggup ya Rasul. Kalau enggak sanggup yang ketiga ada mas. Apa ya Rasul? Kasih makan 60 fakir miskin sampai kenyang. 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud, takarannya sampai kenyang. Kasih makan tuh 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Enggak sanggup ya Rasul. Istri saya di rumah sehari masak 3 hari perek. Kagak sanggup dah, kagak. Nabi masuk ke dalam ruangan, keluar bawa sekeranjang korma. Kata Nabi, nih korma bawa pulang. Ntar sampai kampungmu sedekahkan sama orang yang paling miskin di sana. Ya Rasul, ngapa lagi? Di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Kata Nabi, udah bawa pulang tuh korma, kasih makan anak istrimu. Inilah buktinya saudara. Taklilut takalif, ibadah tidak memberatkan, tapi ujung-ujungnya kembali kepada diri kita masing-masing. Karena itu jangan salah niat, gapai ridho Allah, lalu iringi dengan doa, minta supaya kehidupan kita lancar dunia akhirat. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, menarik sekali apa yang disampaikan Ustadz kita, Ustadz Fikri Haikal, yaitu taklilut takalif, yaitu memampukan diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Begitu juga apa yang kita lakukan sesuai dengan tema besar kita, ketika kita beribadah untuk harta. Begitu juga sebaliknya, ketika harta untuk ibadah, itu kita kembalikan lagi ke niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, di segmen 3 dan juga 4, saya yakin banyak sekali yang akan kita bahas, yang akan kita perdalam, tentunya di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku, masih dengan tema besar kita setelah kita mendengarkan tausiah
yang disampaikan oleh guru-guru kita Ustadz Tata Sukiyat dan juga Ustadz Fikri Haikal. Masih dengan tema besar kita, ibadah untuk harta atau sebaliknya, harta untuk ibadah. Saya persilakan untuk para jamaah di sini yang akan memberikan pertanyaannya. Yang pertama, kami persilakan Ibu Siti Fatmawati, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Tata Sukiyat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi, bagaimanakah tips cara yang jitu dan ampuh untuk memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari, baik itu mahdoh dan ghairu mahdoh, dengan sempurna agar hati, jiwa dan raga kita itu tidak terbelenggu dengan kekayaan yang sifatnya memang sementara. Mohon saran dan pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Tata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu pasti dengan tujuan tertentu. Tujuan penciptaan manusia termasuk jin adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini fungsi penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka kemudian ibadah itu terpeta kepada dua tema besar. Ibadah mahdhah yang hubungannya langsung kepada Allah, diatur oleh fikih, dicontohkan oleh baginda Nabi. Dan ada ibadah yang tidak langsung kepada Allah yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah yang jumlahnya sangat banyak. Menjaga kebersihan, senyum kepada orang, memberikan pertolongan pada setiap kesulitan hamba Allah, itu juga ibadah. Dan setiap aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah. Hidup kita ini beribadah. Ini diungkapkan oleh Abul A'la Al-Maududi dalam Toward Understanding Islam. Setiap aktivitas kita itu ibadah. Tidak ada yang ibadahnya, yang tidak ibadahnya. Semuanya ibadah. Kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan universalitas ibadah dalam Islam. Tidak hanya sholat, tidak hanya tadarus, tidak hanya zikrullah, melakukan aktivitas apapun sesuai dengan skill dan profesi masing-masing itu pasti ibadah. Jadi mudah-mudahan sudah begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan hati kita dalam setiap gerak dan langkah aktivitas kita sehari-hari tidak diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, selain memahami fungsi penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah, yang kedua memang meningkatkan ilmu ibadah. Karena beberapa ibadah yang tidak ditunjang oleh ilmunya sangat boleh jadi ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ilmu. Dan yang ketiga, membuat komunitas yang disebut dengan spirit berjamaah, agar ibadah yang kecil itu dengan kekuatan berjamaahnya, yadullah fauqal jamaah, tangan Allah, kekuasaan Allah bersama hamba-hambanya yang berjamaah. Allah alam. Masya Allah, luar biasa sekali. Seperti menambahkan apa yang tadi disampaikan Ustadz Fikri Haikal tadi, menyatakan bahwa dua pilihan ini bisa jadi betul dua-duanya. Namun mohon izin Ustadz, apabila saya salah mungkin dikoreksi, ada ayat yang mengatakan bahwa wala tashtaru bi ayatin bi tsamanin qalilin. Banyak orang yang mungkin dengan sampul ibadah untuk ternyata ujung-ujungnya adalah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, ini menanggapi fenomena seperti ini bagaimana Ustadz Fikri? Fadhal. Itu tadi saya litaukid dengan Kiai Yayat, yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu. Harus memahami ilmunya, sebab tujuan dari ibadah itu kan totalitas penghambaan seorang kepada Khalik, manusia kepada Allah, totalitas. Jadi kalau ilmunya separoh-separoh, apalagi nggak punya ilmu, lalu terbujuk dengan hal-hal yang menggiurkan, lalu terpedaya, akhirnya ikut, salah kaprah saya katakan tadi. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuan beribadah tidak lain dan tidak bukan penghambaan totalitas kepada Allah.
Jangan karena hal-hal yang lain. Adapun setelah kita beribadah, lalu kita berdoa, itu yang sangat disarankan. Minta kelancaran semua urusan kita, itu yang dianjurkan. Bukan niat ibadahnya, saya nyumbang uang, saya sedekah ini dengan mengharapkan beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, nyumbang motor dapat Avanza misalnya begini. Ada orang dari subuh nggak keluar di masjid, khusyuk bener, masuk Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya sama Sayyidina Umar, Mas, dari pagi sampai siang betah amat di dalam masjid, ngapain? Doa. Doa apa? Minta harta. Udah dikasih? Belum. Diseret orang itu keluar masjid. Kata Sayyidina Umar, selesai kau beribadah, selesai kau wirid, selesai kau berdoa, keluar, kerja, cari karunia Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Itulah ajaran Islam. Kalau memang mau sedekah, kalau emang mau berinfak, kalau memang mau memberi, anggaplah pemberian itu ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diyakini Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita tanam pasti kita akan memanen. Kalau tidak di alam dunia, di akhirat itu pasti. Asal totalitas kepada Allah. Ingatlah, nanam padi, rumput bakalan ikut. Tapi kalau nanam rumput, padinya diambilin orang. Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya saya kembali ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Beni Raharjo. Tadi sudah disampaikan bahwa mencari harta hakikatnya juga adalah ibadah. Apalagi jika dilandasi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya dan pandangan Islam jika orang yang sudah mendapatkan hartanya namun hanya senang untuk urusan dunia, sedangkan untuk urusan akhirat agak enggan. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fikri. Pak Beni, saya menguatkan lagi apa yang tadi disampaikan guru kita Pak Kiai Haji Yayat Sukayat. Kalau ada orang dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, hartanya berlimpah, makin jauh dari jalan Allah. Ini bab lain nih. Enggak mau beribadah, ini bab lain. Khawatirnya istidraj. Diulur, di ujungnya dibetot. Ngerti dibetot? Ujung-ujungnya su'ul khotimah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Dan jangan sampai karena itu ibadah, harta, segala fasilitas yang Allah amanatkan kepada kita, kita cuma hak guna pakai, termasuk harta. Gunakan itu untuk makin beribadah, tetapi dengan syarat sesuai kemampuan kita. Lagi-lagi saya katakan, Islam ini enggak ngeberatin, enggak maksain kita. Misalnya, punya uang tinggal 100.000, tapi hati pengen bener berbagi, sedekah. Itu tadi yang disampaikan Kiai Ayat juga. Nabi ngelarang kalau 100.000 disedekain semua. Oh, makan angin. Belum lagi anak istri di rumah perlu belanja. Maka keluarkan 10.000, yang 90.000 itu persiapan. Itulah ajaran Islam. Enggak semuanya odol-odolan. Odol-odolan, ngerti odol-odolan. Karena itu yang sewajarnya saja sesuai dengan batas kemampuan kita. Tapi saya garis bawahi totalitasnya hanya mencari keridhaan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita masih ada satu segmen sekali, menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Di sesi tanya jawab ini saya kembali berikan kesempatan ke para jamaah. Ada Pak Hernowo, nanti akan dijawab oleh Ustadz Tata Sukayat. Silakan Pak Hernowo, boleh berdiri. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, bagi orang yang fakir, apakah yang harus lebih didahulukan antara mencari harta dengan beribadah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik pertanyaannya. Silakan Ustadz Tata. Pertanyaan yang antik menurut saya. Miskin, apakah ibadah mendahulukan ibadah atau mencari harta? Saya jawab dengan dua cerita. Cerita yang pertama, ada sufi yang sangat kaya raya, didatangi juga dengan sufi yang miskin gitu. Kemudian protes, bagaimana Anda merawat zikrullah, ingat kepada Allah, sementara harta Anda demikian banyak. Kemudian kata sufi yang kaya ini, yuk kita ke kandang kuda. Tuan pilih kuda yang paling hebat di kandang itu, lalu kita keliling dari pagi sampai sore, kita lihat aset-aset di bawah penguasaan saya. Dengan syarat, pegang gelas ini yang sudah berisi air dan airnya tidak boleh jatuh. Keliling dari pagi sampai sore. Udah sore, selesai ditanya. Kata sufi yang kaya ini, wahai Tuan, berapa kira-kira aset yang saya kuasai yang tadi kita keliling dari pagi sampai sore? Sufi yang miskin itu menjawab, saya nggak bisa menghitung berapa banyak aset Tuan yang Tuan miliki. Kok bisa? Karena ketika saya mengelilingi aset-aset Tuan, saya sibuk memelihara gelas berisi air supaya tidak terjatuh. Apa kata sufi yang kaya itu? Demikianlah aku merawat Allah di dalam hati, sehingga aku tidak bisa menghitung lagi aset yang aku miliki, karena hatiku penuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa disimpulkan dengan miskinnya harta, tidak punya kemampuan secara ekonomi, itu lebih fokus kepada Allah. Mungkin malah dia sibuk bagaimana keluar dari zona kemiskinan sehingga lupa Allah. Naudzubillahimin. Dan kita tidak bisa menjudge orang yang hartanya banyak kemudian kita simpulkan pasti hidupnya dia sibuk ngurusin dunia sampai hartanya banyak lalu dia tidak ingat Allah. Tidak juga. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya raya. Nabi Yusuf alaihissalam jadi penguasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedagang sukses. Dari remaja nikah dengan saudagar kaya raya, hartanya banyak, tetapi hartanya tidak disimpan di hati. Bapak Ibu, sehingga ada ajaran kalau dulu sering berkembang nih di pengajian-pengajian di kampung di daerah itu, dunia ini bangkainya buat orang-orang yang beriman dan sorganya buat orang-orang kafir. Sorganya orang yang beriman itu di dunia kini dan di akhirat nanti. Apa doa yang sering kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kita urusan dunia juga sempurna, urusan akhirat juga sempurna atau baik. Yang tidak boleh adalah ghaflah, melupakan Allah. Ketika kaya lupa Allah, itu contoh Sa'labah. Itu contoh Qarun, itu contoh Fir'aun. Ketika punya kekuasaan lupa Allah, Fir'aun. Ketika kaya lupa Allah, Qarun. Ketika kaya lupa Allah, Sa'labah. Naudzubillahimin. Tapi ketika kaya ingat Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika punya kekuasaan ingat Allah, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika punya ilmu tapi digunakan untuk mengingatkan hamba-hamba Allah agar semakin taat kepada Allah, itu contoh yang mulia dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih yang repot Kiai Fikri, udah di dunia hidupnya susah, miskin, sakit-sakitan, bandel, tidak mau ibadah, repot itu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Allahu a'lam. Amin, amin. Sedikit saja Ustadz Fikri, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri sesi ini, silakan. Iya, fakir tidak menghalangi kita untuk beribadah. Bukankah juga ibadah itu tadi saya katakan sesuai dengan yang kemampuan kita. Satu contoh misalnya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh pergi haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau memang kita fakir tidak terkena. Karena itu masih punya kewajiban tentang ibadah sholat. Masih punya kewajiban tentang ibadah puasa dan sebagainya. Kalau untuk fakir harta, maka haji tidak terkena dia kewajiban untuk itu. Saya pikir begitu.
Baik, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Betapa tadi kita diingatkan kembali untuk kembali ke niat kita, untuk kembali bagaimana kita ta'abud kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dituntut untuk mencari harta, itu semuanya dikembalikan kepada kita semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita beribadah, kita dikembalikan betapa butuhnya kita penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat-niat ini terus terjaga di dalam diri kita. Insya Allah nanti akan bersama Ustaz Tata Sukayat yang akan membimbing doa di majelis ini, dan harus kita akhiri program ini. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Fattah, Engkau Tuhan Maha Pembuka. Bukakanlah hati kami untuk menerima cahaya hidayah-Mu. Bukakanlah akal kami untuk menerima ilmu-Mu. Bukakanlah jasad kami untuk melakukan ibadah dengan jasad ini ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Sedangkan kami membutuhkan kasih sayang dari-Mu, laksana daun-daun mengering yang membutuhkan siraman hujan dari langit. Curahkan ya Rabb kasih sayang-Mu kepada kami. Jangan Kau cabut kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Hadi, Engkau Tuhan Maha Pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami seluruh jalan kebaikan dan kami bisa mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami segala jalan keburukan dan kami bisa menghindarinya. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.